Mmm, Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam Bu Kiki. Pak Jul, boleh nggak saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Kiki, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi Bu? Begini Pak, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi ketika saya mengajar di kelas, Pak. Nah, pengawas sekolah itu melakukan supervisi, Pak, tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Eee, Oh, pada padahal saya, Pak, memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan, saya memang menyampaikan, Pak, sama pengawas, kalau apapun sumber-sumber itu mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Pak, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. oh begitu Bu Kiki. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Gini Pak, saya kan sudah terbiasa nih mengajar dengan cara tersebut, karena kan, alhamdulillah pengalaman mengajar saya kan sudah 17 tahun ya Pak, Ya, betul. dan materi yang saya ajarkan pun, saya rasa saya sudah kuasai. Mhm. Oh begitu Bu ya. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Kelebihan yang saya rasakan kalau tidak menggunakan buku teks, kayaknya saya lebih bebas gitu menyampaikan materi dan hal tersebut, yang penting kan, sesuai dengan implementasi dari Merdeka Mengajar, Pak. Oh ya ya ya. Kalau boleh tahu pada saat mengajar itu menggunakan sumber belajar apa Bu? Selama ini, Pak, saya menggunakan sumber belajarnya itu dari internet. Karena kan banyak ya, Pak, bahan-bahan yang disediakan di internet, seperti video pembelajaran di YouTube, atau kadang-kadang juga saya melihat artikel ilmiah yang ada di internet yang sesuai dengan materi pembelajaran. Oh begitu Bu ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Bu? Kira-kira? Hmm, Kalau saya pikir-pikir kembali, Pak, penggunaan buku teks tidak akan menghambat sih Pak, eksplorasi anak, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju Bu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik akan Bu. Nah, jadi Betul. sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ya Pak, pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyatakan permohonan maaf saya kepada kepala sekolah karena telah membuat kepala sekolah kecewa dan pengawas juga kecewa ya. Bahkan kalau memungkinkan saya ingin bertemu langsung Pak kepada pengawas supaya masalah ini tidak berlarut-larut ya, bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Ya, 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 ya. Jadi Bu, nih apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas Bu? Mmm, Rencana sih Pak, saya akan mengatakan nih bahwa saya akan menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks yang disarankan sama pengawas itu. Lalu internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi, dengan merdeka gitu Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Mmm, Bagus, bagus tuh. Apa ya. komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada Ya. unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali itu Bu Kiki. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Bu. Semoga saja Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak Fadli atas waktu dan sharing-nya. Mudah-mudahan sih
semua kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Ya Amin. Bu, amin, amin, amin. Ya Bu, Izin baik Bu. izin dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ini sudah memberikan saran, pengarahan atau pencerahan buat saya. Ya, baik Bu. Itu saya tunggu Bu ya komitmen Ibu. Mudah-mudahan ke depan ada apa istilahnya, ada feedback yang bisa diceritakan, bisa menjadi bahan untuk kita semua supaya bisa kita revisi bersama. Baik Bu, silakan Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Pak Fadli. Bagaimana Pak? Aduh Bu Cut, kita nih CGP kan terkadang banyak tugas, banyak hal yang harus Iya, kita laksanakan, harus kita handle bukan? Tapi ingat saya iya, juga CGP di sekolah, hal di sekolah nih Bu nih. Kebetulan di sekolah iya, saya menyarankan membuat ujian dengan menggunakan Google Form. Setelah mengadakan rapat, sudah setuju semua, sudah guru sudah setuju semua, kepala sekolah sudah setuju semua, semua bagian tugas sudah saya bagikan. Tapi sayangnya pada hari ini saya harus handle semua Bu. Ini kayak mana nih Bu nih? Kira-kira menurut Ibu bagaimana nih? Ada nggak solusi atau bagaimana nih gambaran dari Ibu? Saya agak pening nih hari ini untuk menghadapi masalah ini nih Bu. Tolonglah dikoci sebentar Bu. Kenapa jadi ujiannya itu ada yang tidak setuju dengan memakai Google Form? Apakah ada masalah-masalah tertentu? Bukan nggak setuju Bu, semua guru setuju. Malah saya menyarankan untuk membuat ujian dengan manual, guru menyarankan menggunakan Google Form karena lebih mudah, anak-anak lebih tertib. Kalau seandainya menggunakan ujian manual, anak-anak banyak nyontek Bu, banyak nyontek. Jadi kan malah guru menyuruh untuk membuat ujian dengan Google Form. Itulah yang hari ini hari pertama Bu, pas saya tadi ke sekolah, terkadang ada anak-anak yang terkendala dengan nggak ada paket katanya. Tapi waktu saya datang pagi, anak-anak main game. Tapi dalam rapat saya sampaikan kepada guru-guru, tolong ditinjau anak-anak, tolong dikontrol anak-anak. Sebelum ujian mulai, jangan main game, hemat paket. Tapi hari ini saya harus berkorban dengan paket saya. Jadi kan ini kan jadi capek saya hari ini. Terkadang tadi saya harus pulang jam 2:30 Bu, karena ada anak-anak yang nggak bisa ikut ujian berhambat dengan paket. Ini kira-kira bagaimana Bu? Saya bingung hari ini Bu. Oke, jadi menurut saya, apakah itu baru terjadi pada semester ini atau sudah sering Pak Fadli? Alhamdulillah Bu, sudah pernah kami lakukan di semester lalu, di tahun lalu. Alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan komitmen. Tapi entah apa hari ini terjadi begini, itulah saya jadi bingung juga nih. Apa terkadang kawan saya yang satu lagi itu dia tidak hadir untuk mengikuti ke tempat yang lain. Tahun lalu kami partner 2, tapi hari ini ada partner 3, tapi bukan laki-laki, perempuan Bu. Jadi hari ini ya saya harus lebih ekstra kerjanya. Itu apa kira-kira? Saya harus partner dengan kawan yang laki-laki yang tahun lalu Bu, atau bagaimana tuh? Memangnya dari pihak sekolah tidak ada solusi begitu Pak mengenai partner Bapak yang tidak ada sehingga Bapak kan jadi pusing dan kewalahan begitu? Ya Bu, saya juga sudah Kalau dari sekolahnya mengusulkan. bagaimana? Iya. Ya Bu, saya sudah mengusulkan untuk bilang jangan Bapak ini, sebut saja namanya Bapak SN, yang Bapak SN. Ya. Saya sudah sampaikan. Tapi berhubung pihak sekolah yang luar itu menginginkan Bapak SN yang datang, karena Bapak SN itu adalah sebagai bendahara beliau, jadi nggak bisa digantikan. Jadi bingung saya Bu kan. Jadi bagaimana kira-kira saya untuk membangun kawan partner yang lain bisa seimbang dengan Bapak SN itu Bu? Apakah Pak Fadli tidak mencoba ke guru-guru lain walaupun bukan bidangnya? Saya rasa kalau memang itu pasti bisa Pak. Apakah sudah pernah dicoba? Ya sudah pernah dicoba Bu, tapi terkendala sekarang ini hambatnya adalah guru-guru di kami itu banyak yang tidak mengerti masalah IT Bu.
kurang. Ada juga yang tahu seperti operator, tahu ya Bu. Tadi alhamdulillah usaha yang saya lakukan sudah maksimal. Tapi itulah Bu, semaksimal mungkin saya lakukan berarti saya kan yang harus mengorbankan waktu saya, harus mengorbankan paket saya guna untuk menghandle anak-anak yang terhambat tadi. Jadi kayak istilahnya saya nih finansial saya nih harus saya korbankan Bu. Iya Pak Fadli, terkadang memang kan kita sebagai seorang guru itu ya, apalagi kita ini guru penggerak, harus lebih berkorban begitu, bahasanya boleh berkorban, atau kita lebih bisa inilah Pak, jangan kita samakan kita seperti guru lain begitu ya. Saya rasa Bapak bisa ini menangani ataupun mencari solusi lain. Apakah ada rencana Bapak untuk kedepannya bagaimana Pak? Agar hal seperti ini itu tidak terjadi lagi. Ya, tadi saya udah komunikasi dengan kawan-kawan partner yang sempat gabung dengan saya di dalam ruangan lab tadi yang menghadapi masalah anak-anak tadi. Kata mereka nih Pak, kayaknya tahun depan kita lakukan ujian manual saja. Tapi kan saya bilang sama kawan-kawan saya yang partner tadi yang diganti dengan Pak SN, saya bilang ini kan kemarin sudah saya perjuangkan berjalan lancar, tapi hari ini jadi terkendala. Masa kita harus kembali ke masa lalu yang sudah jauh sekali? Sekarang kita sudah ada perkembangan. Apa enggak kita laporkan ke kepala sekolah? Saya bilang. Tapi orang tuh diam dan enggak mengasih respon bagaimana untuk saya lapor ke kepala sekolah. Jadi apakah saya harus ambil tindakan Bu? Kira-kira nih. Kalau begitu, coba Bapak hal seperti itu kan kita tidak bisa memutuskannya sendiri. Itu kan kita berada di sekolah, berarti keputusan yang itu keputusan bersama. Selain daripada itu, kira-kira untuk membuat hal seperti itu stabil kembali, apakah ujiannya dengan kertas ataupun dengan Google Form itu, kira-kira itu bisa memakan waktu berapa lama ya Pak? Jadi kan mau tidak mau ya harus saya extra handle nih, walaupun waktu di rapat sudah mengiyakan semua, tapi saya nggak tahu kejadian seperti ini. Ya berarti kan saya harus korbankan diri saya hari ini. Itulah yang tadi saya mau sampaikan kawan-kawannya nih. Setelah saya bilang kita jumpain kepala sekolah, kita coba ngomong sama kepala sekolah masalah ini. Didengar suara saya Bu? Oke, ini sudah. Ya. Jadi menurut saya kan Pak, itu Bapak sudah melakukan aksi gitu ya, sudah ada rencana ke depannya itu bagaimana. Jadi semoga saja bisa terlaksana seperti yang Bapak katakan tadi. Walaupun kita sebagai guru ini kan harus berkorban banyak begitu, tetapi untuk kemajuan bersama untuk peserta didik, saya rasa itu hal yang wajar-wajar saja Pak. Itulah Bu Cut. Yang tadi kan masih saya bingung nih sekarang nih, saya udah sampaikan sama kawan partner saya tadi, coba kita bicarakan ke kepala sekolah, ya kan? Tapi kawan-kawan saya tuh nggak merespon. Di saat kawan-kawan nggak merespon, saya juga bingung nih kalau saya langsung lapor ke kepala sekolah kan seolah-olah melangkahi kawan-kawan partner. Kebetulan kawan-kawan partnernya cewek, ibu-ibu. Jadi kan mungkin Bu Cut kan sebagai ibu-ibu kan tahu bagaimana lah kalau seandainya kita langkahi atau kita dekati kawan-kawan untuk sama-sama datang ke kepala sekolah untuk melapor permasalahan hari ini. Apakah Bapak sudah pernah melakukan pendekatan begitu secara individual dengan guru-guru atau rekan yang ada di sekolah Bapak? Sudah Bu, malah orang tuh sudah setuju. Tapi kendala hari ini guru-guru di sekolah kami masih yang banyak gaptek. Dan sudah pernah saya coba untuk membahas masalah itu, kita bawa ke dalam komunitas belajar untuk belajar. Saya sudah bersedia mengajarkan, tapi itulah waktu ya. Waktu terkadang yang membuat hal yang ingin saya sampaikan tuh tidak ada waktu bagi guru-guru. Karena sekarang ini kan ada persiapan dupak, harus upload bahan di Esimpek, harus mempersiapkan bahan-bahan lain untuk siswa di kelas.
Jadi guru-guru sibuk sehingga waktu untuk belajar nggak ada. Jadi pada hari ini kejadianlah seperti ini, Bu. Pada rencana kemarin tuh guru-guru semua mau saya ajarkan semua tentang Google Form ini. Tapi sudah pernah saya ajarkan. Ini yang jadi kendala. Misalkan hari ini ada permasalahan, kawan partner ada 2 tadi. Udah saya sampaikan sama kawan partner saya. Kita lapor ke kepala sekolah. Tapi kawan partner saya nggak mengiyakan. Ini kan bingung juga saya, melangkah atau diam atau sama-sama nggak merespon. Saya rasa itu hanya membutuhkan waktu ya Pak. Jadi tidak bisa segampang itu kita guru-gurunya harus bisa ini, harus begitu. Menurut saya itu semua butuh waktu dan pengorbanan yang ekstra Pak Fadli. Ya betul Bu. Memang ya Bu, pengorbanannya ekstra. Berarti kalau seandainya saya harus korbankan Bu, rasanya Bu kan kayaknya pengorbanan saya tuh sudah tidak sanggup saya tahan lagi Bu. Karena pengorbanan bukan lagi pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, tapi harus mengorbankan finansial. Ini kan udah agak berat Bu. Kalau seandainya sudah apa istilahnya ke ranah finansial kita. Iya Pak, seperti pepatah mengatakan, patah 1 tumbuh 1000. Jadi kalau bisa kita umpamakan mungkin pengorbanan finansialnya itu 100 atau 200.000 bisa tergantikan dengan yang berkali-kali lipat Pak. Seperti itu. Ya, Yang penting kita betul. ikhlas kerja dan jangan sekali-kali kita bekerja kita bekerja itu untuk mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Jadi saya memberikan sedikit ini. Jadi mungkin memang dengan kondisi guru-gurunya seperti itu ya Pak, ada yang gaptek atau dan lain sebagainya. Mungkin itu hanya butuh proses waktu Pak. Jadi saya rasa dari segi finansial seperti itu, Bapak percayalah dan yakinlah, semuanya itu pasti akan tergantikan. Ya Bu, benar. Tidak salah Bu. Saya sudah yakin karena tahun lalu di awal saya masuk sudah melakukan dan tahun ini saya melakukan lagi. Sudah yakin. Wewenangnya sekarang ini ada di kepala sekolah. Jadi ini untuk besok nih kayaknya saya udah nggak semangat lagi Bu nih. Kayak mana nih rasanya nih? Mau di coaching, maunya adalah semangat saya untuk besok nih. Kayak mana solusinya dulu? Oke. Begini ya Pak Fadli ya. Menurut saya itu semangatnya biar kawan-kawan rekan sejawat Bapak itu semangat ya seperti Bapak. Berarti Bapak harus membagikan semangat itu kepada teman-teman Bapak. Dan saya yakin kita ini guru CGP ini hebat-hebat, pasti punya strategi yang beribu gitu ya. Jadi saya doakan Bapak semoga besok tetap semangat, walaupun pengorbanannya itu sudah luas seluas samudra ya, tetapi insya Allah itu akan tergantikan. Oke, terima kasih Bu Cut atas motivasinya. Ya, semoga saja apa yang Ibu Cut sampaikan tadi bisa membuat motivasi untuk saya dan saya tidak jadi down hari ini. Mungkin motivasi dari Bu Cut tuh bisa juga saya jadikan sebagai penompang saya yang hari ini hampir down, Bu. Terima kasih banyak Bu Cut. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sudah ini Bu Cut mungkin sudah mengganggu jadwal Ibu Cut, sudah mengganggu aktivitas Ibu Cut. Ini mohon maaf sangat, Bu. Iya, enggak apa-apa. Izin Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.